Nah, tadi kita sudah melihat ya sekilas mengenai olahraga yang satu ini, yaitu tentang yoga. Kamu pernah yoga nggak? Aku sejujurnya belum pernah yoga, tapi pengen banget nyobain yoga karena tuh kebanyakan cewek-cewek zaman now itu tuh pada yoga deh. Jadi aku juga pengen ikutan. Ya. Sebenarnya yoga itu enak, lu pernah nyoba sekitar 1 sampai dengan 2 kali gitu ya. Tapi aku belum sampai yang jago-jago banget gitu ya. Nah, manfaatnya gimana nih Ocha setelah yoga? Lebih rileks dan tetap memang bisa mengeluarkan keringat seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai olahraga yoga, nah sekarang di studio kita nih pemirsa akan berbincang-bincang langsung dengan pelatih yoga sendiri, yaitu ada Mas Oki. Iya. Nah, Mas Oki sudah ada di sebelah kiri kita. Mungkin kita akan langsung olahraga bareng Mas Oki. Halo Mas Oki, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini kita akan melakukan cobain yoga. ya? Boleh, Tapi boleh mungkin copot kita sepatunya? sepatu dulu kali ya. Boleh. Oke. Silakan, Kita copot pas kaki dulu. juga dicopot. Oh, kos kiri copot juga. Kemudian kita bisa duduk di matrasnya udah disiapkan. Nah, ini sebenarnya untuk kebutuhan yoga sendiri, ini kita harus ada apa aja sih Mas Oki? Simple, cuma yoga mat aja. Bahkan kalau nggak ada yoga mat, dimanapun kita bisa melakukan yoga. Dimanapun juga bisa ya. Dan satu lagi keinginan ya. Kalau nggak ada Benar. niatnya ya mungkin kita duduk aja di yoga mat jadinya nggak gerak gitu. Yes, betul. Yuk kita coba latihan Oke, yoga. kita coba. Gerakan ringan-ringan aja, duduk bersila seperti ini. Kemudian tangan boleh diletakkan di atas lutut, boleh kita pejamkan mata untuk sejenak. Kita akan lakukan centering untuk lebih terkoneksi lagi dengan diri kita sendiri. Nafas melalui hidung, kemudian hembuskan melalui hidung. Kita lakukan 2 kali lagi. Kita boleh sejenak buka pelan-pelan mata kita letakkan kedua tangan kita di depan dada. Kita dorong dagu kita ke atas untuk memberikan stretching pada bagian leher bagian belakang. Mungkin seharian kita sibuk memainkan gadget di depan laptop, di depan meja. Ini akan sangat baik untuk stretching leher. Release, kemudian kita ambil leher atau kepala bagian belakang. Kita tarik ke depan, lihat ke bagian perut. Nafas dari hidung, inhale dan exhale perlahan-lahan. Release, kita letakkan tangan kita di lutut lagi. Kita tarik telinga kiri kita. Perlahan-lahan dekatkan ke bahu sebelah kanan. Jauhkan bahu kiri dari telinga. Nafas, kontrol nafasnya dari hidung dan hembuskan dari hidung. Release, arah sebaliknya. Rasakan stretchingnya dan makin rileks lagi setiap kali kita inhale dan exhale. Enjoy your breath. Kita jarang sekali menikmati nafas kita. Ini adalah saatnya yang tepat. Release. Kemudian kita putar sedikit searah jarum jam. Ketika di arah atas, leher kita inhale. Ketika di arah bawah, exhale. Kita ulangi 3 kali. Perlahan-lahan saja. Rasakan stretchingnya. Dan lawan arahnya sekarang, lawan arah jarum jam. Inhale ketika di atas. Slowly and enjoy the pose and release. Sedikit kita akan lakukan peregangan pada tulang belakang. Letakkan tangan kita di lantai, kita dorong sedikit ke arah sebelah kanan, luruskan tangan kirinya, lihat ke arah atas, tetap bernafas dari hidung. Inhale lewat hidung, exhale dari hidung. 2 kali lagi dan release. Arah sebaliknya, letakkan tangan kiri di matras, dorong tangan kanannya, lihat ke arah langit-langit, rasakan dan bernafas dari tubuh sebelah kanan. Kita lakukan side stretch sejenak dan release. Terakhir, kita letakkan tangan kanan kita di bawah tangan kiri, kemudian kita genggam dan kita dorong sedikit, rounding your back, rounding your spine. Nafas, 2 nafas lagi. Lepas dan arah sebaliknya. Tangan kiri di bagian bawah, tangan kanan di bagian atas. Dorong badannya, round your spine. Rasakan stretchnya sekarang ada di bagian shoulder dan di bagian belakang. Dan release, letakkan lagi tangan di depan lutut. Pejamkan sejenak. Rasakan bagian-bagian mana tadi yang kita stretch. Dibantu dengan nafas.
Inhale dan exhale. Perlahan buka lagi matanya. Welcome back, gimana rasanya? Lebih rileks ya. Lebih rileks ya. Relax. Namun sebetulnya seperti teknik-teknik yang tadi Mas Oki coba jelaskan kepada kita semua gitu ya, seperti begini, kemudian tadi menurut itu tuh biasanya aku rutin setiap hari melakukan pada saat bangun tidur. Yeah, that's Itu good. buat stretching gitu. Ya, itu bagus banget. Itu hanya beberapa gerakan yoga yang stretching, ada juga yang terkait strength juga, kekuatan, dan juga banyak yang fleksibilitas dan lain sebagainya. Karena tadi waktunya cuma sebentar, jadi itu hanya stretching saja. Ya, gerakan dasar aja yang saya Gerakan bisa dasar Mas. ya. Benar, that's good. Nah Mas Rizky, ini aku pengen tahu yoga ini bedanya sama olahraga lain apa sih? Kalau yoga sebenarnya bisa dilakukan di mana saja enaknya, kapan saja, oleh siapa saja, wanita dan pria. Terus yang membedakan juga kita nggak terlalu banyak menggunakan alat bantu, misalkan sepeda, misalkan butuh sepedanya, atau sepatu lari butuh sepatunya. Kalau ke gym kita butuh barbelnya. Kalau di sini pada dasarnya butuh niat dan tubuh kita sendiri saja. Oke, sebenarnya sudah berapa lama sih Mas Oki ini menggeluti dunia olahraga yoga? Saya mulai dari tahun 2017, jadi pada saat itu saya melihat yoga ini menarik ya, karena biasanya kan saya selalu melakukan strength training. Tapi begitu ngelihat yoga, saya agak sungkan gitu masuk ke studio yoga karena dipenuhi biasanya dominasinya oleh perempuan. Jadi saya mulai coba latihan sendiri, lihat dari YouTube, kemudian saya beranikan untuk ambil teachers training. Tujuannya adalah untuk membangun Yoga Man Community. Jadi sekarang Yoga Man Community mungkin pertama dan paling aktif di Indonesia, sekarang ada saya yang membangun gitu. Oke, nah aku juga penasaran lagi nih mengenai gerakan-gerakan yoga yang mungkin bisa diikuti oleh pemirsa yang ada di rumah. Boleh Kasih tahu dipraktekkan lagi kembali, mungkin yang Mas Oki? misalnya boleh. habis pulang kerja macet-macetan tuh kan pasti pegel tuh. Nah pengen dong diregangin ototnya, selain gerakan yang tadi ada gerakan lain nggak Mas Oki? Oke, yang paling simple sebenarnya mau barengan lagi? Boleh dong. Boleh. Yang paling Ini kita gampang juga adalah gratis. tabletop position. Jadi letakkan tangan sejajar dengan bahu, kemudian pinggul sejajar dengan lutut. Kemudian kita lakukan gerakan cat cow seperti gerakan kucing. Seperti ini, dorong matrasnya, lengkungkan spine-nya, kemudian dorong ke bawah perutnya, lihat ke arah atas. Ini sangat bagus untuk yang sering back pain. Dorong lagi ke atas. Ini adalah posisi cat, nafas dari sini, lihat perutnya, kemudian dorong lagi ke atas. Ini adalah posisi cow dan nafas di sini. Dan ini bisa dilakukan secara mudah dan secara rutin. Dan rilis. Masih mau coba lagi yang lain? Atau sudah cukup? Boleh. Boleh. Kalian kita pengen nanya dong, ini yoga boleh nggak sih buat ibu hamil Mas Oh, Rizky? ada yang namanya prenatal yoga. Jadi itu biasa dilakukan. Kita dorong sekarang kaki kita ke belakang, luruskan. Ini agak sedikit ada balance-nya. Kalau tadi Ocha bilang, oh itu hanya stretching ya. Nah, kita tambahin. Dorong tangan kirinya ke Kerjain depan. ini agak susah ya. Nah, susah ya. Jadi ini adalah balance dan strength. Gunakan core-nya, perutnya ditahan, tapi nafas tetap berjalan. Dan tarik, coba dekatkan lutut dengan siku. Nah, pas. Balance-nya hati-hati ya, dijaga. Dorong lagi. Ganti tangan sekarang. Dorong kaki kirinya yang ke belakang. Udah kira-kira balance, kita lepaskan tangan kanan kita. Kita dorong ke depan. Nafas, lihat ke arah depan, kunci core-nya, tetap bernafas. Tarik, crunch, lutut ke arah siku. Tahan dulu di sini, agak terasa hangat mungkin bagian abs-nya. Iya. Dorong ke depan dan rilis. Nah, ini aja agak susah sih aku jadi. Jadi Dan ini adalah seimbang. gerakan simple, nggak seimbang benar. Jadi keseimbangan. Nggak seimbangnya Itu gitu. sangat penting banget karena Mbak Ocha tadi suka sepedaan, jadi Iya. yoga sebenarnya bisa membantu. Untuk mengatur ini ya, balancing badan Betul. ya. Mm-mm. Oh, oke. Kamu capek nggak Putih tadi? Nggak capek, cuma nggak bisa. Lebih tepatnya nggak bisa karena agak goyang-goyang gitu berasanya. Nah itu seperti yang tadi Putih bilang, gimana tuh caranya supaya tubuh kita itu tetap gak goyang-goyang, tetap balance, Tetap stabil seperti apa? gitu. Ya, jadi sebenarnya di yoga itu ada beberapa gerakan yang sangat penting adalah bagian core, bagian abs. Iya. Dan itu memang Otot perut ya? otot perut. Jadi tubuh manusia kenapa kita bisa berjalan, bergerak karena ditopang oleh otot abs. Beberapa mungkin yang suka ngerasa kok suka pegel ya kakinya karena terlalu membebani seluruh berat tubuh ke bagian kaki. Padahal harusnya kita menggunakan core kita. Nah, di yoga itu banyak sekali gerakan-gerakan yang seperti tadi terlihat simple, tapi sebenarnya itu adalah melatih core.
dan sangat baik untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Apalagi manusia modern sekarang lebih banyak di depan laptop, kemudian lehernya terlalu banyak menunduk, itu sangat membuat tension ya gitu. Jadi syaraf-syaraf, sering syaraf kejepit, back pain, itu adalah masalah-masalah apa ya, urban problem lah, urban disease lah ya. Zaman sekarang. Tapi banyak nggak sih Mas Rizky cowok-cowok sekarang yang akhirnya join yoga juga, bukan cewek aja kan? Nah iya, jadi pertamanya dulu sangat sedikit sekali, kemudian aku mulai ngerasa kok nggak ada ya yoga studio yang punya yoga man community. Akhirnya aku coba ambil teachers training, terus kemudian aku coba kayaknya mesti dimulai deh nih. Surprisingly banyak banget cowok-cowok, dan setiap kali aku tanya problem mereka, saya sangat butuh sebenarnya yoga untuk diri saya, tapi mereka terlalu sungkan atau terlalu malu untuk mulai masuk ke studio yoga karena dipenuhi oleh wanita gitu ya, mungkin ngerasa aduh nggak enak dan nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi saya coba membuat yoga itu lebih accessible ke semua gender lah ya, bisa cewek dan bisa cowok juga. Baik, nah ini idealnya seseorang melakukan yoga setiap hari itu membutuhkan waktu berapa menit sih Mas? Nggak lama kok, at least kalau misalkan disiapkan 30 menit cukup, tapi idealnya 60-75 menit. Karena di yoga itu biasanya ada yang tadi kita centering, kita connecting with ourselves through our breath, kemudian ada pemanasan, masuk ke peak pose kita sebutnya. Dari situ nanti ada beberapa gerakan peak pose dan kita akan savasana. Biasanya kalau di olahraga-olahraga lain mungkin cooling down-nya yoga itu menariknya adalah kita tiduran di matras, mendengarkan musik atau mendengarkan elemen-elemen yang menyenangkan, kemudian kita pejamkan mata, dan itu adalah bagian penting juga dari yoga. Oh, jadi olahraganya dapat, tetapi juga kita bisa rilis stres juga, bisa healing juga seperti itu ya? Yes, benar banget. Jadi yoga ini udah dilihat oleh Gen Z sekarang ini, kenapa mereka banyak datang ke studio yoga, karena mereka membutuhkan itu. Mereka sangat sadar, release stress. Kenapa yoga itu bisa releasing stress? Karena kita connecting with our breath, connecting with ourselves. Dan saya rasa yoga ini adalah olahraga yang tidak membanding-bandingkan satu sama lain. Buktinya olahraga yoga itu nggak ada di Olimpiade. Jadi nggak ada yang kita lihat, wah ini yang bagus seperti apa, yang cepat seperti apa. Jadi ini benar-benar olahraga untuk diri kita sendiri gitu. Nah, untuk ada nggak sih? Kan ini kan tadi mungkin teman-teman aku yang cowok juga banyak nih yang pengen ikutan yoga, cuma pada malu. Mungkin ada nggak Mas Rizky komunitasnya sendiri buat cowok-cowok yang pengen ikut yoga tapi nggak usah malu-malu gitu? Ya, kebetulan aku tuh ada studio yoga namanya Yoga Bar di Radio Dalam Jakarta Selatan. Di dalam situ ada mix kelas, tapi aku punya yang kelas yang aku lead sendiri adalah Yoga Man. Jadi specifically memang komunitas ini seminggu 2-3 kali tuh kita ketemu untuk banyak sekali beginner-beginner yang baru mulai yoga, dan mereka merasakan banget manfaatnya para cowok-cowok ini, karena kebutuhan cowok untuk melakukan yoga itu sebenarnya lebih besar juga daripada perempuan. Tapi ya semuanya bisa merasakan manfaat yoga gitu. Baik tadi yang Putih bilang juga perempuan hamil bisa, laki-laki bisa, anak-anak pun bisa, remaja bisa, orang tua pun bisa. Jadi sangat accessible buat segala macam jenis umur, bentuk tubuh, gender, ras, dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin yang dirasakan manfaatnya ialah untuk memperbaiki struktur bentuk tubuh gitu ya Mas ya? Salah satunya itu, tapi yang terpenting adalah gimana kita bisa connecting with our breath. Karena biasanya kita nafas sehari-hari seperti autopilot aja gitu kan. Di yoga ini kita benar-benar merasakan nafas, inhale dan exhale, dan dibantu dengan setiap peregangan di gerakan-gerakan tertentu. Nanti kalau misalkan ikut kelas yoga, anytime bisa datang ke studio saya juga, bisa merasakan ada beberapa gerakan stretching tuh yang terlihat gampang, tapi kok susah ya saya akses. Tapi tadi begitu aja tuh susah banget loh aku. Dan impactnya biasanya tidurnya jadi makin lebih enak. Oh, deep sleep langsung ya? Betul, itu yang paling penting. Nah terakhir aku pengen tahu kalorinya yang terbakar kalau kita ikut olahraga yoga nih Mas, oke apa? Oke, di yoga itu ada beragam kelas. Ada yang namanya yin yoga, di mana kita menahan satu gerakan cukup lama. Ada juga yang hatha yoga yang lebih flowy, yang ditahan tapi agak bisa flow juga. Ada vinyasa juga, ada ashtanga. Jadi beragam aliran, punya beragam kalori. Paling kecil mungkin 200 kalori. Tapi kalau kayak saya, yoga man bisa 500 kalori, 600 kalori. Jadi sangat cocok buat orang yang waduh nggak punya waktu untuk lari atau sepedaan. 600 kalori saya rasa cukup lah ya gitu untuk melakukan kegiatan yoga.
Oke, itu baik. dia. Waduh, ini sangat menarik sekali. Tadi sudah di-share berbagai macam gerakan dengan Mas Oki dan juga manfaat yang kita dapatkan pada saat kita berlatih olahraga yoga. Baiklah, terima kasih Mas Oki atas kedatangannya di studio Thank you, kami. Mas Oki. Salam Thank sehat you, selalu Putri. ya. Salam sehat, Ocha. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang mau ikutan yoga jadi nggak ragu-ragu lagi.